Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI menilai perlu adanya payung hukum untuk profesi psikologi yang selama ini belum diatur undang-undang secara khusus. Anggota Komisi 10 DPR RI, Desi Ratnasari, menyayangkan belum adanya payung hukum untuk profesi psikologi. Desi menilai substansi dari rancangan undang-undang atau RUU Praktek Psikologi menitik beratkan kepada aspek hukum layanan psikologi. Menurutnya, organisasi profesi sebagai wadah dari psikolog seluruh Indonesia penting untuk segera dibentuk. Yang juga bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna layanan psikolog ini. Apa intinya adalah tentu untuk perkembangan ilmu psikologi, perkembangan praktek atau pelayanan psikologi di Indonesia dan juga di luar negeri, dan bagaimana juga masyarakat bisa memahami, mengetahui, dan memanfaatkan praktek pelayanan psikologi ini dalam lindungan hukum. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian menyatakan RUU Praktek Psikologi tidak hanya membahas soal kelembagaan saja, tetapi juga untuk melindungi para psikolog dan masyarakat umum sebagai pengguna layanan psikologi. Bukan cuma aspek kelembagaan, tapi kita ingin melindungi profesi dari psikolog dan juga melindungi klien ataupun masyarakat umum yang selama ini mendapatkan pelayanan dari psikolog. Misalnya tadi jangan sampai banyak malpraktek ya, kan makanya perlu wadah dong pasti. Oki Zulindra dan Alfredo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi pembangunan infrastruktur pariwisata di Sulawesi Selatan. Salah satunya Benteng Fort Rotterdam di Makassar. Sektor pariwisata ditargetkan dapat memberikan fasilitas yang lebih baik setelah masa pandemi berakhir. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengapresiasi keindahan Museum Lagaligo di dalamnya sehingga memberi semangat untuk membangun dan memperindah objek wisata ini. Dalam proses pemeliharaan ini dijadikan museum, bagus banget karena tidak hanya bercerita tentang bagaimana benteng ini, tetapi bercerita perjalanan manusia dari mulai peradaban sampai dengan masa-masa kemajuan, itu sampai tadi pertanian sudah ada berbagai macam peralatan. Kondisi jalan dan kenyamanan infrastruktur pariwisata juga sangat penting untuk menarik kembali wisatawan yang turun drastis. Anggota Komisi 10 DPR RI, Mitra Fahrudin menilai masa pandemi merupakan kesempatan yang tepat untuk membangun sekaligus memperbaiki infrastruktur pariwisata di Sulawesi Selatan. Ketika persoalan COVID ini selesai, kita siap menyambut wisatawan-wisatawan dengan infrastruktur yang memadai. Bagaimana Sulawesi Selatan ini mampu menyediakan fasilitas-fasilitas pariwisata setelah COVID ini, wisatawan sudah bisa menikmati. Dari Sulawesi Selatan, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menangani bencana di Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi warga yang terdampak bencana tersebut. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, mengatakan penanganan bencana perlu dilakukan dengan persiapan yang matang. Untuk itu, Maman mengusulkan musibah kemanusiaan dicegah dengan mitigasi bencana. Makanya poinnya adalah bagaimana kita hari ini bekerja untuk melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu di dalamnya adalah satu, edukasi kebencanaan dari mulai TK sampai perguruan tinggi, ada kurikulumnya, dan menjadikan wacana mitigasi bencana ini menjadi bahan-bahan khutbah di masjid, di gereja, dan juga di media sosial termasuk juga di TV ya. Terkait penanggulangan bencana di Indonesia, Maman menjelaskan penguatan lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB perlu segera dilakukan. Sebab hal ini sudah terakomodir dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang sedang berlangsung di Komisi 8 DPR RI. Ada penambahan anggaran yang signifikan, tidak hanya mengandalkan DSP, dana siap pakai. Nah sehingga profesionalitas BNPB itu betul-betul dengan penguatan institusi dan juga anggaran akan lebih kuat gitu. Termasuk juga kita minta di BPBD daerah itu agar betul-betul pejabatnya pejabat yang ngerti bencana.
Habibie dan Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti memaknai Hari Kartini sebagai momentum bagi kaum perempuan untuk terus maju di segala bidang. Karena kemajuan perempuan Indonesia menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan perempuan memiliki peran sosial yang tidak bisa dipungkiri, setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajibannya. Seiring dengan penggantian masa dan perubahan pola pikir yang semakin berkembang, perempuan kini telah bebas dalam menentukan sikap dan langkah hidupnya. Yang pertama pastinya tidak seremonial, tetapi kita bisa membantu masyarakat dengan berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kalau di dalam rumah, tetap saja bahwa perempuan itu dalam keluarga harus memiliki pendidikan yang cukup gitu supaya bisa mengarungi perjalanan dalam kehidupan. Novita menjelaskan kesempatan perempuan kini semakin jelas dan terbuka lebar dalam ranah publik, sehingga keberadaan mereka tidak hanya terukur dalam wilayah gender yang sempit dan terbatas. Novita menilai dengan perkembangan zaman yang semakin kompetitif dan terbuka, tantangan yang dihadapi perempuan kian setara dengan kaum laki-laki. Maka dari itu perempuan itu sendiri harus membekali diri sendiri untuk bisa kemudian perform, untuk bisa membuktikan bahwa tidak hanya didukung oleh undang-undang, tidak hanya didukung oleh kaum lelaki, tetapi perempuan itu sendiri juga memiliki kemampuan sehingga dia memang layak untuk menjadi sosok-sosok yang dicontoh atau kemudian menjadi tokoh-tokoh pemimpin gitu dan lain sebagainya. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI yang memperingati Hari Bumi dengan melakukan tanam pohon bersama. Setelah jeda berikut ini. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, unsur pimpinan dan alat kelengkapan Dewan melakukan penanaman pohon dalam rangkaian peringatan Hari Bumi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu kerja nyata DPR RI dalam menjaga kelestarian bumi. Menurutnya, kelestarian alam harus dijaga untuk kepentingan bersama. Kedepan DPR berencana untuk mewujudkan Parlemen Indonesia yang modern dan ramah lingkungan dengan menerapkan konsep Go Green. Eksekusinya seperti apa? Mari kita wujudkan program-program, ide-ide, gagasan ini supaya ini bisa jadi kenyataan. Saya rasa DPR untuk menjadi green building sudah sangat tepat. Ya, selain menjawab tantangan dunia saat ini, tapi kompleks DPR ini yang sangat luas, ya kita patut kita menjadikan green building. Dan saya mempunyai cita-cita, ini kalau kita lihat tadi tempat penanaman dan ini masih ada area yang cukup luas, kita bisa konversi ini menjadi arboretum, ya semacam botanical garden. Budi Satrio Jiwandono menambahkan, Komisi 4 DPR RI akan merevisi Undang-Undang Konservasi yang telah masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2021. Kami Komisi 4 kebetulan tahun ini dalam program legislasi nasional akan membahas revisi Undang-Undang Konservasi. Ini juga salah satu bentuk dukungan support yang konkret terhadap kelestarian bumi di Indonesia khususnya. Oki Zulindra dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk memperhatikan petani kakao untuk melakukan revitalisasi tanaman kakao yang sudah tua dan mengembangkan penelitian untuk memproduksi hasil olahan biji kakao yang lebih besar, sehingga para petani kakao dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto mengungkapkan, usia tanaman kakao di Gunung Kidul sudah tua dan alat pres kakao untuk memproduksi hasil olahan coklat masih minim. Bambang menjelaskan pengembangan teknologi pengelolaan kakao sangat bermanfaat bagi para petani karena dapat meningkatkan nilai jual produksi kakao dibandingkan dengan hanya menjual biji kakao mentah. Ketika petani ini panen, kemudian bisa diolah
oleh Litbang itu akan lebih menguntungkan. Bahkan tadi petani kita sudah memiliki alat produksi walaupun kecil, sehingga hasil panen petani itu langsung bisa diproduksi sendiri dan dipasarkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Charles Mekiansyah menambahkan selain teknologi pengolahan, peremajaan tanaman kakao juga menjadi aspek penting. Oleh karena itu, pemberian pupuk dan bibit kakao yang terbaik dan proses revitalisasi tanaman juga harus segera dilakukan. Pemberian pupuk, pemberian bibit yang baik, dan revitalisasi baik intensifikasi maupun ekstensifikasi harus segera dilakukan. Dan kita bisa berharap, apalagi kita punya puslit kakao yang baik di Jember, Jawa Timur juga, ini bisa menjadi produk unggulan kita ke depannya. Komisi 4 DPR RI berharap agar pusat penelitian yang ada dapat memproduksi hasil olahan kakao yang baik, sehingga dapat menjadi produk coklat unggulan dari Indonesia. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Fedian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Capaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Goals di Indonesia hanya mencapai 70% dari 280 indikator. Sementara sisanya sekitar 30% mengalami penurunan akibat pandemi. BKSAP DPR RI menilai penurunan ini harus dikejar hingga 2030 nanti. Ketua SDGs Goal BKSAP DPR RI Sihar Sitorus mengatakan rekomendasi self-assessment yang disampaikan oleh SDGs Project Officer Consultant Isabel Obadiaru akan ditindaklanjuti. Terjadi perubahan tadi yang kita sudah mencapai suatu peningkatan, tiba-tiba pandemi kita harus mundur karena pandemi, tapi inilah tantangan dan artinya ada suatu urgensi bagi kita untuk mengejar, mengembalikan kepada posisi semula sebelum pandemi atau bahkan mengejar ketertinggalan tersebut. Anggota BKSAP DPR RI Andi Yuliani Paris menilai pandemi menjadi salah satu kendala besar mencapai target SDGs. Pelambatan ekonomi menyebabkan tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kurang gizi. Pendidikan pun ikut terkena imbasnya. Intinya, saya ingin menghimbau bahwa kita sendiri di dalam parlemen harus mampu memastikan apakah undang-undang yang kita buat dan juga alokasi anggaran yang kita diskusikan bersama pemerintah itu benar-benar sesuai dengan upaya untuk mencapai indikator SDGs itu sendiri. Dari Jawa Barat, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah untuk merehabilitasi korban tindak pidana narkoba sebagai upaya untuk mengurangi penghuni lembaga permasyarakatan yang sudah over kapasitas. Mengingat penghuni lapas di Indonesia banyak berasal dari kasus narkoba. Anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi mengatakan dalam kasus tindak pidana narkoba perlu ada pemisahan antara pengguna dengan pengedar dan bandar. Bagi pengguna atau korban harus direhabilitasi. Ini bisa menjadi solusi untuk pengurangan penghuni lapas. Mungkin harus dipilah ya, mana yang berstatus sebagai pengguna, kemudian pengedar atau bandarnya gitu. Nah, kalau kepada bandar tadi semua sepertinya sepakat kalau bandar itu ya yang keras. Kalau perlu ditembak mati yang bandarnya itu. Tapi yang pengguna korban itu sebaiknya dilakukan rehabilitasi ya. Anggota Komisi 3 DPR RI menyarankan Komisi 3 DPR RI memberikan rekomendasi untuk pengguna atau korban narkoba agar direhabilitasi, mengingat banyak tahanan yang ada di lapas berasal dari kasus narkoba. Sementara itu, untuk pengedar dan bandar narkoba harus diberi hukuman yang berat dan tetap berada di dalam lapas. Ini juga perlu menjadi pertimbangan, kalau hanya sebatas pengguna saja saya kira ini perlu dilakukan rekomendasi untuk rehabilitasi
supaya nanti juga ini over capacity-nya juga bisa dikurangi. Nah, kemudian untuk restoratif justice saya kira juga ini perlu ditegakkan secara maksimal. Data Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan pertumbuhan penghuni lapas per tahun sekitar 270.000 yang berasal dari kasus narkoba sebanyak 119.000 kasus, tindak pidana umum 103.000 kasus, korupsi 4.000 kasus, dan terorisme sebanyak 500 kasus. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kolaborasi dan dukungan PT Pindad kepada pengembangan industri nasional di sektor energi, sumber daya mineral maupun riset dan inovasi. PT Pindad juga menjalin kerjasama dengan PT Pertamina dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk jaringan Pertamina Shop atau Pertashop. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Alex Nurdin, memberikan apresiasi kepada PT Pindad yang telah bekerja sama dengan PT Pertamina dalam penyediaan sarana prasarana untuk jaringan Pertashop yang dikembangkan oleh PT Pertamina. Alex Nurdin menjelaskan PT Pindad akan memproduksi fisik Pertashop secara utuh. Sudah 300 Pertashop. Nah, ini sudah kita minta supaya bisa lebih tingkatkan lagi. Lebih dari 300 bisa. Pak, kita perlukan itu puluhan ribu Pertashop. Anggota Komisi 7 DPR RI Willy Midel Yosep mengatakan program Pertashop yang tengah digaungkan oleh Pertamina akan diproduksi dengan jumlah besar untuk mendukung program Pertashop tersebut. Willy berharap PT Pindad dapat lebih fokus dalam bekerja sama dengan PT Pertamina terkait pembuatan Pertashop. Di seluruh Indonesia, apabila ini sesuai dengan rencana Pertamina, bahwa di daerah-daerah tertinggal atau di daerah-daerah yang infrastrukturnya sulit dan Pertashop ini artinya dia layak untuk didirikan di sana, berarti pesanan dari Pertamina itu bisa saya katakan puluhan ribu, bahkan bisa sampai 50.000 yang akan masuk di desa-desa, ya. Dari Bandung, Jawa Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.